Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak kelas 12. Hari ini adalah pertemuan terakhir kita dalam mata pelajaran pembuatan web untuk SPP berbasis natif. Untuk anak-anak kelas 12 RPL 1, 2, 3, kemarin kalian sudah membuat lihat tagihan. Sekarang kita akan coba lanjutkan pada proses pembayaran. Kita coba cek dulu, masuk di sini. Saya close dulu ya. Tentu saja kalian sudah harus menyalakan examnya dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau sudah menyalakan examnya, silakan masuk di websitenya masing-masing. Kemudian kalian masuk di SPP, kita cek. Kemarin sudah sampai di pembayaran SPP, kemarin sudah membuat pada lihat tagihan. Sekarang kita fokus untuk membayar SPP. Kita klik tombol tersebut. Kemudian di sini ada proses pembayaran SPP, di mana dalam proses pembayaran SPP dilakukan secara individu atau personal dengan memasukkan nomor siswa masing-masing. Tahun ajaran berisi tahun ajaran. Sekarang tahun ajaran 2020-2021. Pilih kelas, di sini ada kelas 10, 11, 12. Pilih tata usaha. Di sini adalah pada prinsipnya proses pembayaran PSBB itu dilakukan oleh tata usaha. Kalau dia statusnya sebagai seorang administrator, maka administrator tersebut haruslah sebagai seorang tata usaha juga. Misalnya administrator tersebut adalah seorang guru, maka dia tetap harus dimasukkan sebagai bagian dari tata usaha. Oleh karena itu, tidak boleh administrator dalam pembayaran SPP dipegang oleh dalam bahasa program itu dipegang oleh seorang guru. Namun sebagai bahasa program harus ditulis dan dimasukkan kepada bagian tata usaha. Oleh karena itu yang paling tepat itu bukan tata usaha tapi petugas pembayaran SPP. Karena kalau aplikasi ini diterapkan di SD itu tidak tepat, karena di SD tidak ada tata usaha. Oleh karena itu lebih tepat kalau tata usaha ini sebaiknya nantinya ke depan kalau kalian memperbaiki tidak menyesuaikan dengan soal yang ada di UAKK, itu adalah petugas pembayaran SPP, bukan tata usaha. Karena pada prinsipnya pembayaran SPP itu bisa TU, bisa guru. Nah, kebetulan saja di sini namanya adalah Setiawati. Kalau yang mengisikan seorang administrator, maka namanya harus sudah dimasukkan di sini. Karena ini adalah bagian dari database yang ada di tabel tata usaha. Dia akan muncul di sini. Kemudian diisi pada jurusan apa. Jurusan di sini tidak menunjukkan kelas. Ada RPL 1, RPL 2, RPL 3, namun jurusan adalah jurusan saja yang digunakan. Karena pembayaran SPP itu berbeda antar jurusan. Kita coba masukkan ya. 1003. Tahun ajarannya 2020. Pilih kelas 12. Tata usahanya Setiawati. Pilihan jurusannya rekayasa perangkat lunak misalnya. Cek. 1003 adalah miliknya mahasiswa Agus. ID-nya Tata Usaha Setiawati, kelas 12. Total tagihannya 2.400.000 untuk 1 tahun. Kemudian tanggal bayarnya misalnya dibuat aja seperti hari ini. Kemudian bulan bayarnya kita buat misalnya bulan sekarang.
tahun bayarnya kita buat misalnya 2020 karena memang tahunnya 2020 beda dengan tahun ajaran ya. Kemudian jumlah bayarnya untuk jumlah bayar itu disesuaikan dengan kemampuan siswa masing-masing. Setiap anak berbeda-beda. Ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang 200, ada yang dilunasi sekalian, tidak ada masalah. Pada prinsipnya sama saja atau boleh tergantung kemampuan. Misalnya saya isi 100.000 ya, kemudian coba kita simpan ya. Setelah kita melakukan proses pembayaran, maka yang akan kita lakukan selanjutnya adalah coba mengecek rekapitulasi. Nah, dalam proses mengecek rekapitulasi yang harus kita lakukan adalah mengecek tahunnya. Kita masukkan tahunnya. Misalnya yang kita cek adalah kelas 12. Tentu saja yang sudah kita inputkan di database yang akan kita cari. Kemudian jurusannya kita cek juga. Misalnya tadi RPL 1. Jadi rekapitulasi ini adalah rekapitulasi yang digunakan untuk per kelas. Hal ini yang akan kita pecah adalah per kelas. Ya. Tidak per siswa. Nanti ada sendiri. Misalnya bulan yang akan kita cek misalnya adalah bulan Oktober, hari ke bulan sekarang. Maka kita cari. Maka bentuk tampilannya seperti ini. Di sini kalian bisa lihat ada kelas 12 RPL 1 tahun 2020, tahun ajarannya 2021, bulan Oktober. Di bulan Oktober ini yang sudah membayar adalah misalnya Ayu dengan nomor NIS, nama lengkap, tanggal bayarnya sudah kelihatan di sini. Kemudian jumlah bayarnya seperti ini dan paraf. Kemudian total bayarnya dari dua orang yang sudah membayar dalam bulan Oktober ini adalah misalnya adalah 300.000. Di sini adalah paraf petugas misalnya seperti ini. Nah, itu untuk rekapitulasi SPP. Kemudian selanjutnya kita akan masuk tahap untuk mencetak atau melihat atau merekap SPP per siswa. Kita akan coba di sini lihat. Otomatis kita akan memasukkan berdasarkan NIS ya. NIS-nya, kemudian tahunnya 2020. Kemudian kelasnya kita buat kelas 12. Kemudian misalnya RPL 1 kelasnya kita cari ya. Ini adalah untuk rekap pembayaran SPP per siswa. Di sini ada Ayu kelas 12 RPL 1 tahun ajaran 2020-2021. Dia sudah membayar secara lengkap sejak bulan Juli kemarin. Bulan Juli, Agustus, September, Oktober sudah membayar dengan jumlah nominal yang berbeda-beda. Di sini ada paraf dari petugas masih kosong. Kemudian di sini nanti akan bentuk jumlah bayarnya ternyata di total adalah 600.000. Maka sisa tagihan dari 2.400.000 tadi dikurangi dengan 600.000 hasilnya adalah sisa tagihan untuk siswa bernama Ayu adalah 1.800.000. Nah, itu untuk jumlah per siswa. Kemudian untuk rekap per kelas tadi sudah kita lihat bentuknya, maka kita akan coba cetak per PDF ya. Coba kita cetak per PDF. Nah, kita akan coba cetak per PDF untuk yang rekap per kelas tadi. Misalnya kita masukkan tahunnya 2020, kemudian kelas 12. Misalnya yang mau kita cetak adalah RPL 12 RPL 1. Kemudian bulannya adalah bulan Oktober, misalnya mau kita cetak PDF ya. Yang akan jadi tampilan di sini untuk per kelas. Jadi jumlah rekap
untuk berdasarkan kelas itu yang sudah membayar itu kan tadi ada Ayu dan Doni dengan jumlah maksimal adalah 300.000 untuk bulan Oktober saja. Untuk bulan Oktober saja bisa kalian lihat di sini. Ya. Ya, kita akan coba melakukan proses hak akses yang tadi. Setelah kita melakukan proses hak akses pada administrator atau admin, maka kita akan coba melakukan hak akses pada siswa. Kita ketikkan di sini misalnya siswa itu menggunakan user 1, username-nya misalnya seperti itu, passwordnya user 1. Maka ketika kita coba masuk, maka di sini Anda login sebagai siswa di mana namanya adalah Ayu. Kemudian di sini ada beberapa pilihan fitur, dan fitur di sini adalah histori pembayaran. Artinya di sini hanya bisa melihat histori pembayaran aja atau cetak pernis saja nama lainnya. Kalau kita klik di sini misalnya, maka dia akan muncul di sini cetak pernis. Baik. Kalau sudah, kita akan coba masuk sebagai tata usaha atau petugas pembayaran SPP. Kita coba di sini, misalnya namanya tata usaha. Ya, di sini ketika tata usaha, Anda login sebagai tata usaha, namanya di sini Listiawati. Kemudian di sini posisinya proses pembayaran SPP. Tentu saja kalian pasti akan bertanya-tanya bagaimana sih cara membuatnya. Kita akan coba lihat codingnya. Satu persatu. Tadi kita mulai dari proses pembayaran. Maka kita akan coba lihat di sini dibuka Sublime kalian masing-masing. Kita masuk ke folder SPP. Kemudian kita coba masuk ke bagian pembayaran terlebih dahulu. Di bagian pembayaran kemarin kalian sudah membuat lihat tagihan, maka yang dibutuhkan adalah template pembayaran. Nah, di sini template pembayaran yang sebenarnya mungkin sudah kalian buat, cuman saya tampilkan lagi. Di template pembayaran jangan lupa tetap ada session. Kemudian di sini ada bagian untuk menampilkan kamu statusnya sebagai apa. Kemudian di sini di bagian bawah adalah menu-menu dan template untuk aksi kalian. Di sini ada beberapa pilihan, nanti bisa dilihat, dicek lagi. Ini untuk tambahan-tambahan bagi program di bawah belakangnya. Ada aksi pertama, itu isinya konten view pembayaran. Aksi lihat untuk konten cek pembayaran. Aksi validasi untuk pembayaran, konten pembayaran untuk validasi. Aksi lanjut untuk konten pembayaran SPP. Aksi kedua untuk konten pembayaran SPP. Kemudian aksi view dan lain sebagainya. Diperhatikan betul, kemudian nanti diketikkan, disimpan. Kalau sudah template, kita akan coba, karena ini posisinya sudah masuk ke pembayaran, maka kita akan coba ke bagian konten view pembayaran. Konten view pembayaran isinya adalah ada dua pilihan. Di sini ada lihat tagihan dan ada bayar SPP. Untuk bayar SPP di sini posisinya adalah masuk kepada template pembayaran. Masuk ke sini lagi. Cuman bedanya di template pembayaran nanti akan ada konten yang namanya konten cek pembayaran. Nah, konten cek pembayaran dengan statusnya di sini bisa dilihat adalah view, namanya adalah bayar SPP, itu adalah view. Maka di sini dilihat, di sini adalah view, ada posisi konten pembayaran.
konten pembayaran. Maka kita buka konten pembayaran. Ya, di konten pembayaran, isi tampilannya seperti ini. Ada pembayaran SPP judulnya, kemudian actionnya di sini masuk ke dalam titik-titik INC validasi. Tentu saja validasi itu penting sekali. Nanti habis ini kita akan coba membuat validasi pembayaran SPP. Di sini ada NIS, tahun ajaran, ada kelas, ada pilihan tata usaha, di mana pilihan tata usaha menggunakan coding untuk membuka database pada tabel tata usaha. Kemudian ada yang terakhir adalah jurusan, di mana value-nya di sini menggunakan cek dengan name-nya adalah cek data. Kemudian di bagian atas jangan lupa di sini postnya action menggunakan teknik push ya. Actionnya ke validasi pembayaran SPP .php. Maka setelah ini kita coba masuk. Kalau sudah kalian ketikkan semua, kalian pastikan sudah sesuai semua, kemudian kalian simpan ya. Kalau sudah, kita membuka validasi pembayaran SPP yang ada di INC. Validasi pembayaran SPP yang ini. Oke. Ini adalah tampilan validasi pembayaran SPP. Karena menggunakan teknik push, maka kita menggunakannya di sini adalah menggunakan push. Ada NIS, tahun, kelas, tata usaha, dan jurusan dengan require-nya config. Kemudian query-nya jangan lupa diketik dengan seksama karena menggunakan inner join. Tapi kelihatannya saya tidak menggunakan teknik inner join, tapi menggunakan klasikal ya. Biar kalian tahu perbedaan antara, tapi prinsipnya untuk sama, untuk mengkonek, merelasikan, mengquerykan. Jadi posisi mengquerykan itu ada dua cara, teknik join dan teknik klasikal. Yang saya gunakan ini adalah teknik klasikal, tapi pada prinsipnya gunanya sama. Setelah posisi sudah kalian buat query-nya, kalian buat fetch array-nya, kemudian kalian gunakan if di situ. Jika data NIS tidak sama dengan NIS dan seterusnya ya, maka akan muncul pesan seperti di situ yang menuju ke aksi validasi. Ingat ya, validasi. Kemudian jika ia benar echo, maka dia akan menuju ke SPP pembayaran, template pembayaran, aksi lanjutan. Dia menuju ke, jadi kalau berhasil dia akan menuju ke aksi lanjutan. Kalau gagal dia akan menuju ke aksi validasi. Oke, silakan dipahami dan diketik dulu. Baik, setelah kalian memahami dan mengetik dulu, akan saya jelaskan di sini. Aksi validasi ini menuju kemana, Pak? Aksi validasi, maka dia akan menuju ke konten pembayaran. Artinya dia menuju ke tampilan awal lagi yang ini. Jika gagal, tapi jika berhasil, maka tadi menuju ke aksi lanjut yang ini, maka menuju ke konten pembayaran SPP. Oke, kita akan cari di konten pembayaran SPP. Kita buka tampilannya seperti apa. Konten pembayaran SPP sudah saya buka. Tampilannya seperti ini. Maka bentuk tampilan seperti ini silakan kalian buat. Mungkin kalau kalian malas membuat, bisa mengkopikan dari rekapitulasi absensi ya untuk konten pembayaran SPP ini. Kemudian di sini karena posisinya sudah menggunakan teknik get, maka
Teknik CAD di sini bisa kalian lihat di validasi di sini. Inilah yang disebut dengan teknik CAD. Di sini posisinya saya mengirimkan sebuah data. Ya, kemudian nanti ditangkap dengan teknik CAD. Ini. Ya, ini disebut dengan teknik CAD. Kemudian masuk ke query ini. Kali ini saya menggunakan teknik klasikal, ya, masih menggunakan teknik klasikal, tidak menggunakan inner join. Sebenarnya sama saja. Sudah setelah divide array, kemudian dimasukkan di masing-masing lokasi yang dibutuhkan, ya. Di sini ada PHP NIS, ada PHP nama, ada tata usaha dan lain sebagainya, sudah dimasukkan semua. Kemudian ada tanggal, ada bulan, ada bayar, ada total tagihan, tahun ajaran, ada jumlah bayar. Kemudian di sini menggunakan simpan dengan name-nya adalah simpan. Nah, proses actionnya yaitu menggunakan proses pembayaran SPP. Oke. Sekarang kita akan coba membuka proses pembayaran. Ya. Di proses pembayaran bisa dilihat di sini. Untuk simpan saya menggunakan require ing eksekusi, di mana nama functionnya adalah simpan pembayaran. Else if-nya saya menggunakan update, dan lain sebagainya. Sudah, pada prinsipnya ini bisa dikopikan dari coding sebelumnya di absensi, ya. Setelah ini kalian buat, disimpan, kemudian kita menuju ke eksekusi. Kita buka, ya. Kita cari function namanya simpan pembayaran. Baik, di simpan pembayaran ini ada beberapa menggunakan teknik POS, ya. Di situ bisa dilihat NIS dengan NIS, tata usaha dengan tata usaha, disesuaikan dengan posisi yang ada di sana. Kemudian insert into-nya di pembayaran dengan ID tata usaha, dengan ID SPP, tanggal bayar, bulan bayar, tahun bayar, jumlah bayar, sisa tagihan, di mana filenya adalah ID tata usaha, ID SPP, NIS, tanggal, bulan, tahun, jumlah, sisa tagihan. Jika berhasil, maka masuk ke template pembayaran aksi kedua. Jika gagal, maka masuk aksi pembayaran aksi kedua, artinya tampilan awal kembali. Nah, seperti itu. Apa sih yang aksi kedua? Kalau ini sudah dibuat, silakan diketik. Kemudian kita menuju ke template pembayaran aksi kedua. Apa sebenarnya aksi kedua? Kita lihat di sini, aksi kedua itu adalah konten pembayaran, berarti posisinya dia kembali ke tampilan awal. Baik. Selanjutnya, proses pembayaran sudah selesai. Dia akan tersimpan di database. Yang ada di sini di proses pembayaran. Nah, itulah untuk proses coding pembayaran. Saya hapus dulu semuanya. Selanjutnya kita akan masuk ke rekapitulasi. Di rekapitulasi tentu saja kalian harus memasukkan di bagian SPP tadi, yaitu pada bagian
linknya. Di SPP ini akan ada dua, ada template dan ada konten ya. Untuk bagian template di SPP ini, jadi harus kalian pahami folder yang ada di SPP itu yang harus kalian buat. Saya buka dulu ya. Yang harus kalian buat itu ada cetak per kelas dibuat folder, cetak per NIS dibuat folder, cetak kelas dibuat folder, pembayaran tadi sudah dibuat folder, kemudian rekapitulasi dibuat folder, SPP dibuat folder, tata usaha dibuat folder. Kemarin kalian sudah membuat SPP, tata usaha, pembayaran. Sekarang kalian harus membuat rekapitulasi, kelas juga sudah ya, kemudian cetak per NIS, cetak per kelas. Nah, posisi konten dan template ini letaknya di luar untuk konten dan template SPP. Ya, ini adalah tampilan dari template-nya. Pada prinsipnya sama, tinggal kalian kopikan dari tampilan sebelumnya. Cuma di sini ada perubahan di bagian, kalau untuk template ini adalah template rekapitulasi. Maka yang dijadikan konsep rekapitulasi adalah di sini harus kalian hapus ya, karena posisi yang bisa menyala cuma absensi, sedangkan absensi sudah tidak digunakan lagi untuk proses SPP sini. Kemudian di bagian sini, bagian kontainer atau breakchamnya, untuk bagian breakchamnya tentu saja sudah harus diisi semua ya. Di sini harus berisi lengkap sekali. Ya, berisi lengkap sekali dari tata usaha, kelas, pembayaran. Nah, ini harus diisi betul menu-menunya, diisi dengan secara lengkap. Kemudian untuk kondisinya di sini, jika menggunakan aksi pertama maka yang dibuka adalah konten SPP. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke konten SPP. Di konten SPP tampilannya kalian sudah tahu adalah tampilan seperti ini, hanya bagian informasi saja. Nah, itu untuk konten SPP dan template SPP. Kita tutup karena ini sudah pernah ya. Cuman kalian mungkin akan menambahi di template itu bagian menu page drop down-nya saja di sini. Baik, kita close saja. Saya anggap sudah ini. Kemudian masuk ke rekapitulasi sekarang. Di rekapitulasi itu ada 3 file. Yang pertama adalah template rekapitulasi. Di folder rekapitulasi ada 3 file yang kita buka template rekapitulasi terlebih dahulu. Di sini template-nya pada prinsipnya sama, tinggal kita kopikan. Setelah itu, yang penting ketika proses mengopi harus tahu di sini posisi untuk CSS-nya, vendornya. Di sini saya menggunakan titik dua kali. Kemudian di bagian menu-menunya, jangan lupa di bagian menu-menunya yang kita fokuskan karena rekapitulasi, maka yang kita buka adalah bagian rekapitulasi saja, yang lainnya kita pagar semua. Kemudian untuk aksinya di aksi pertama yaitu membuka konten cari rekapitulasi ya. Kalau sudah, kita buka konten cari rekapitulasi. Di konten cari rekapitulasi juga sama, kita bisa kopikan dari file sebelumnya, dimana actionnya menggunakan teknik post menujunya ke validasi rekapitulasi SPP. Nanti kita coba buka di situ, dimana di sini ada isinya tahun, kelas, jurusan, dan bulan. Dimana value-nya cari dengan name
cari. Ya, kalau sudah, kita akan coba membuka actionnya adalah validasi rekapitulasi SPP di INC. Kita cari validasi rekapitulasi SPP. Nah, yang ini kita buka. Ini adalah tampilannya. Kali ini saya menggunakan teknik energi, tidak lagi menggunakan teknik klasikal, biar tahu perbedaan bentuknya aja, tapi fungsinya sama. Ini adalah validasi rekapitulasi SPP, silahkan diketik. Kalau sudah diketik, jangan lupa di sini dicek betul bagian JavaScript-nya, kemudian bagian teknik get-nya ini juga dicek betul, jangan sampai salah. Ini penting sekali. Kalau sudah disimpan dengan nama validasi rekapitulasi SPP, dia menuju kemana? Menuju, kalau benar menuju ke rekapitulasi SPP. Kalau salah, dia menuju ke template lagi, aksi pertama, artinya menuju ke tampilan awal lagi atau berulang lagi. Baik, kita anggap aja sudah berhasil, maka dia menuju ke rekapitulasi SPP. Kita buka rekapitulasi SPP di sini. Ya, tampilan rekapitulasi SPP itu mirip dengan tampilan rekapitulasi absensi, maka harus perlu di copy karena ini masih belum saya rubah. Rekapitulasi absensi, jadi kita rubah. Ya, tinggal dikopikan aja, jangan lupa bagian sininya harus dicek betul, titiknya 2 kali, kemudian yang dipanggil apa di sini, kemudian query-nya jangan lupa dicocokkan betul query-nya, karena tentu saja berbeda dengan yang ada di absensi. Kemudian bagian-bagian yang tidak perlu dirubah, nggak usah dirubah, dicek betul. Bagian-bagian yang perlu dirubah, bagian tidak perlu dirubah, tidak perlu dirubah, daripada nanti terjadi kesalahan, karena tinggal mengcopy paste dari absensi saja. Kemudian harus ada query yang kedua di sini untuk menampilkan isi dari tabel, ya, betul-betul dicek betul query-nya. Kemudian yang selanjutnya ada total pembayaran, ada perulangan di sini, diperhatikan. Ya, pada prinsipnya seperti itu, yang lainnya ke bawahnya sama, harus betul-betul dicek. Ya, itu adalah rekapitulasi SPP. Kalau pengen kalian tambahin cetak PDF tidak apa-apa, nggak ditambahin juga nggak apa-apa. Tapi kalau untuk posisi pembayaran SPP harus ada cetak PDF, pada prinsipnya minimal 1 seperti tadi. Intinya itu untuk rekapitulasi sudah selesai. Rekapitulasi ini digunakan untuk rekapitulasi per kelas, per bulan, seperti itu. Selanjutnya habis rekapitulasi sudah selesai, masuk ke menu selanjutnya, yaitu menu cetak SPP per NIS. Tentu saja sudah saya jelaskan tadi, membuat foldernya di sini per NIS per kelas harus dibuat folder sehingga tampilannya muncul di sini. Kita masuk cetak per NIS. Ya, di cetak per NIS kalian harus memasukkan folder PDF-nya FPDF 181 dan logonya Jawa Timur, Pak, agar bisa muncul sebagai proses cetak PDF. Kalau sudah, ini saya close dulu yang tadi. Kita mulai dari template-nya terlebih dahulu. Ya, template-nya sama, tinggal kalian kopikan aja. Cuman perbedaannya nanti ada di bagian menu-menunya sini. Di sini kalian harus beri ahref, yaitu template cetak per NIS aksi pertama.
Kemudian di sini if-nya juga dirubah. Aksi pertamanya adalah konten cari rekapitulasi cetak per NIS. Nah, itu aja yang dirubah. Setelah itu kalian cari konten cari rekapitulasi per cetak per NIS, dibuka. Pada prinsipnya ini juga sama, tinggal kalian rubah judulnya saja. Kemudian judulnya adalah cari cetak rekapitulasi per NIS. Kemudian actionnya jangan lupa di validasi nanti di bagian INC, namanya adalah validasi rekapitulasi cetak per NIS. Isinya sama, ada NIS, ada tahun, ada kelas, ada jurusan, dan ada cari dengan name-nya adalah cari. Kemudian kalau ini sudah kalian copy paste, tinggal diedit-edit, kalian masuk ke INC lagi, ke validasi rekapitulasi cetak per NIS. Kita buka lain untuk tampilannya. Silakan kalian ketikkan atau mungkin copy saja dari tampilan sebelumnya dan kalian edit semuanya. Saya menggunakan teknik inner join kalau kali ini. Di situ sudah kelihatan bahwa apabila dia gagal, dia akan kembali ke tampilan template awal. Tapi kalau dia berhasil, maka dia akan menggunakan teknik get menuju ke rekapitulasi cetak per NIS dengan teknik get. Oke. Kalau sudah, kita akan menuju ke rekapitulasi cetak per NIS. Kita buka. Pada prinsipnya sama seperti yang ada di absensi, cuma judulnya kita buat, kita rubah. Dimana prosesnya query-nya juga agak berbeda dengan yang absensi, tapi formatnya sama. Jadi apa-apa yang harus dirubah ya dirubah, apa-apa yang tidak boleh dirubah tidak usah dirubah. Seperti itu pesan saya. Ya, tinggal dimasukkan aja ID-nya di sini. Kemudian tanggal, jumlah bayar dan paraf tinggal dimasukkan. Dan ini adalah query yang kedua, diingat-ingat query yang kedua yang digunakan untuk tampilan di dalam tabel. Ya, ini untuk isinya. Dan ini untuk proses penjumlahan dari jumlah bayarnya menggunakan kemudian di sini ada query yang ketiga. Query ketiga ini fungsinya untuk menampilkan sisa tagihan. Query ketiga ini untuk menampilkan sisa tagihan. Jadi ada 3 query ya. Query awal untuk menampilkan identitas, query kedua untuk menampilkan di dalam tabel, dan query ketiga untuk menampilkan sisa tagihan. Perhatikan betul. Terus jangan lupa bagian backnya. Oke. Kalau sudah semuanya, jangan lupa disimpan. Ya, jangan lupa disimpan. Kemudian yang kedua, selanjutnya adalah cetak PDF. Bisa kalian pasangkan juga di sini dengan tombol misalnya Aharif cetak PDF, cetak per NIS dengan ditulis di sini cetak boleh, atau tidak juga tidak apa-apa. Tapi codingnya tetap saya akan tampilkan. Codingnya sebenarnya mirip dengan tampilan yang sebelumnya di absensi. Tinggal kalian copy, tinggal kalian edit yang dibutuhkan diedit, yang tidak dibutuhkan dihapus. Tampilannya mirip, query-nya yang berbeda di sini, query-nya dipasang. Kemudian ada NIS nama juga berbeda, jumlah bayar. Kemudian query yang kedua untuk menampilkan tabel. Dan untuk mengetahui dan kepala sekolah dan wali kelas ini
Ini sebenarnya bukan wali kelas tapi petugas pembayaran. Ya, ini untuk cetak pernis dalam bentuk PDF, pada prinsipnya sama. Intinya untuk cetak pernis sudah selesai. Selanjutnya adalah cetak per kelas. Dicetak per kelas pada prinsipnya mirip dengan cetak pernis. Kita masukkan folder FPDF 181 juga, kemudian kita buka templatenya. Di bagian template sama, tinggal kita kopas aja. Kemudian yang dirubah adalah bagian menunya, jangan lupa. Cuman yang kali ini yang dimunculkan adalah template cetak per kelas dengan aksi pertama, dimana aksi pertama adalah konten cari cetak per kelas ini. Kemudian konten cetak per kelas kita buka, isinya juga sama dari tampilan sebelumnya mirip, ada tahun, kelas, kemudian jurusan dan bulan, dimana name-nya adalah cari. Sedangkan untuk actionnya jangan lupa di sini validasinya adalah validasi SPP cetak per kelas. Actionnya menggunakan post, maka kita buka INC, kita cari validasi SPP cetak per kelas. Ya, ini kita buka di situ, tampilannya seperti ini. Baik, silakan kalian ketikkan. Pada prinsipnya sama, tinggal dikopas saja. Ada bagian-bagian yang harus diedit, kalian edit. Ada bagian-bagian yang tidak perlu, jangan dulu edit. Kemudian kalau gagal di sini menujunya ke template cetak per kelas dari tampilan awal tadi. Kalau berhasil dia akan menuju ke cetak per kelas PDF-nya dengan gate-nya, jangan lupa di sini ada gate-nya. Maka selanjutnya kalau sudah kalian simpan, kita menuju ke tadi, ke bagian tadi, ke cetak per kelas ya. Pada prinsipnya sama dengan cetak pernis, cuma ada bagian-bagian yang berbeda. Jadi tinggal kopas, diedit, disesuaikan. Perhatikan dengan sesama. Yang bagian yang harus dirubah, query-nya tentu saja berbeda, ya. Urut-urutannya sama, query-nya berbeda. Terus isi field-nya harus dicek betul, jangan sampai salah. Kemudian perintah-perintahnya jangan sampai salah. Kemudian query yang kedua untuk menampilkan isi tabelnya jangan sampai salah. Kemudian di sini ada mencari total bayar, ada rumusnya di sini menggunakan total bayar sama dengan 0, ada menggunakan pengulangan. Kemudian ditampilkan di sini total bayarnya. Ya, mengetahuinya petugas pembayaran. Itu untuk cetak per kelas. Ya. Demikian untuk proses pembayaran SPP pada tahun ajaran 2020-2021 pada semester ganjil ini. Mudah-mudahan apa yang ingin kalian dapatkan sudah kalian capai. Silakan kalian buat prosesnya ini sampai tuntas, sampai selesai, sampai cetak per kelas dari menu tadi semuanya. Kemudian kalian videokan, kalian kirim melalui Google Classroom kalian masing-masing. Saya tunggu waktunya adalah 7 hari dari sekarang, karena pertemuan selanjutnya tidak lagi pemrograman web dan perangkat bergerak, tapi materi PBO dan berbasis Android.
Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.